Apa kalian mengira jika Mauritania dan Mauritius adalah negara yang sama? Sekilas dari namanya, kedua negara ini adalah negara yang sama. Tetapi pada kenyataannya, Mauritania dan Mauritius adalah dua negara yang sangat berbeda. Persamaan dari kedua negara tersebut adalah sama-sama berada di kawasan Afrika. Sedangkan yang membedakannya adalah jika Mauritania terletak di bagian barat laut benua Afrika, sebaliknya Mauritius terletak di lepas pantai tenggara benua Afrika. Mauritania adalah negara yang gersang karena terletak di Gurun Sahara, bertolak belakang dengan negara Mauritius yang merupakan negara kepulauan. Di video kali ini kita akan membahas salah satu dari kedua negara tersebut, yaitu negara Mauritania. Seperti apa kondisi negara ini? Simak video kali ini sampai selesai. Republik Islam Mauritania adalah nama resmi dari negara Mauritania. Negara ini adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di kawasan Maghreb Afrika, atau yang dikenal juga sebagai Afrika Barat Laut. Mauritania berbatasan dengan negara Aljazair di timur laut, dengan negara Mali di bagian timur dan tenggara, dan dengan negara Senegal di barat daya. Selain itu, negara Mauritania juga berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik di bagian barat wilayahnya. Di bagian utara Mauritania berbatasan juga dengan wilayah Sahara Barat yang merupakan teritori yang sedang disengketakan. Menempati area seluas 1.030.000 km persegi, Mauritania adalah negara terbesar ke-11 di benua Afrika. Terletak di bagian barat benua Afrika, wilayah Mauritania dianggap juga sebagai bagian dari Sahel dan Maghreb. Sahel adalah wilayah transisi ekoklimatik dan biogeografis di Afrika antara Sahara di utara dan Sabana Sudan di selatan. Sekitar 3/4 atau lebih dari 70% daratan Mauritania adalah gurun atau semi-gurun. Dan sebagai hasilnya, populasi penduduk di negara ini terkonsentrasi di wilayah bagian selatan dan tenggara, di mana wilayah-wilayah ini memiliki curah hujan sedikit lebih tinggi. Pada tahun 2020 lalu, diperkirakan jumlah populasi penduduk di Mauritania adalah sebesar 4.427.564 jiwa. Penduduk negara ini terdiri dari 3 kelompok etnis utama, yaitu Haratin, Bidan, dan kelompok etnis kulit hitam sub-Sahara. Secara resmi, 100% dari semua penduduk Mauritania adalah pemeluk agama Islam. Meskipun ada komunitas kecil Kristen, terutama dari kewarganegaraan asing. Ada sekitar 4.500 pemeluk Katolik Roma yang berasal dari luar negeri. Ada juga beberapa penganut Yahudi yang bekerja di negara tersebut. Piagam Konstitusi 1985 menyatakan Islam sebagai agama negara, dan hukum yang berlaku adalah hukum syariah. Bahasa Arab adalah bahasa resmi yang digunakan di negara Mauritania. Selain bahasa Arab, bahasa Pular, Soninke, dan bahasa Wolof diakui sebagai bahasa nasional negara ini. Seperti namanya, Mauritania adalah sebuah negara dengan bentuk republik dengan pemerintahan semi-presidensial, dan sistem hukum yang digunakan oleh negara ini berdasarkan hukum-hukum Islam atau syariah. Itulah kenapa nama negara ini adalah Republik Islam Mauritania. Hal ini juga selaras dengan konstitusi negara yang diadopsi pada tahun 1991 yang menetapkan bahwa agama resmi negara adalah agama Islam dan presiden harus beragama Islam. Presiden Mauritania dipilih dengan hak pilih langsung melalui pemungutan suara untuk jangka waktu 5 tahun yang hanya dapat diperbarui 1 kali. Untuk membantu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, presiden memiliki hak untuk mengangkat Perdana Menteri. Presiden Mauritania saat ini dijabat oleh Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani sejak bulan Agustus tahun 2019. Dan Perdana Menterinya dijabat oleh Mohamed Ould Bilal Massoud. Ibu kota Mauritania adalah kota Nouakchott. Kota ini merupakan kota terbesar di Mauritania dan salah satu kota terbesar di kawasan Sahel.
Secara umum, kota Nouakchott berfungsi sebagai pusat pemerintahan, administrasi, dan pusat ekonomi dari negara Mauritania. Sejarah Mauritania. Periode zaman klasik, wilayah yang saat ini kita kenal sebagai negara Mauritania adalah sebuah daerah sabana kering, di mana suku-suku independen seperti Parusi dan Perorsi melakukan kehidupan nomaden mereka. Pemukim pertama yang mendiami Mauritania adalah orang-orang dari suku Bafour. Bafour adalah salah satu suku Sahara pertama yang meninggalkan gaya hidup mereka yang sebelumnya nomaden dan mengadopsi gaya hidup pertanian. Migrasi bangsa Berber ke wilayah ini terjadi selama sekitar abad ke-3 sampai abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-8 Masehi, orang-orang Arab merebut wilayah Mauritania dari Berber. Namun demikian, meski orang Arab menjadi penguasa di wilayah ini, budaya dan bahasa Mauritania sangat dipengaruhi oleh orang-orang Berber. Pada abad-abad berikutnya, secara bergiliran wilayah Mauritania sempat dikuasai oleh beberapa kekuatan dominan, khususnya kekuatan dari bangsa Berber dan Arab, seperti oleh Konfederasi Sanhaja dari abad ke-8 hingga abad ke-10, dilanjutkan oleh Kekaisaran Ghana, lalu oleh dinasti Almoravida, dan kemudian oleh kerajaan atau kekhalifahan Almohad. Bangsa Eropa pertama yang menemukan Mauritania adalah bangsa Portugis. Kontak bangsa-bangsa Eropa dengan Mauritania awalnya didominasi oleh perdagangan gom Arab yang dimulai sejak abad ke-15. Hubungan perdagangan ini tetap berlangsung sampai sekitar abad ke-19. Baru pada awal abad ke-20 atau setelah 250 tahun kehadiran Prancis di Mauritania, situasi mulai sedikit berubah. Pada tahun 1901, pemerintah Prancis mengadopsi rencana penetrasi damai untuk organisasi administratif wilayah yang saat itu berada di bawah kekuasaan Maure. Maure atau yang juga dikenal dengan istilah Moor adalah sebutan yang digunakan oleh orang Kristen Eropa untuk menyebut penduduk Muslim di kawasan Maghreb. Singkat cerita, pada tahun 1920, akhirnya Prancis berhasil mengatur kendali wilayah Mauritania dan menjadikannya bagian dari Afrika Barat Prancis. Aturan kolonial Prancis membawa larangan hukum terhadap perbudakan dan berhasil mengakhiri perang antar klan yang sering terjadi di Mauritania. Selama masa kolonial ini, sekitar 90% dari populasi Mauritania tetap memiliki gaya hidup nomaden. Selama periode Perang Dunia Kedua, Mauritania dan negara-negara Afrika Prancis lainnya dipanggil untuk memasok pasukan dan perbekalan untuk upaya perang. Sampai tahun 1960, ibu kota Afrika Barat Prancis adalah kota Saint Louis di Senegal. Ketika Senegal memperoleh kemerdekaannya tahun tersebut, pemerintah Prancis kemudian memilih kota Nouakchott sebagai lokasi ibu kota baru untuk Mauritania. Mauritania sendiri secara resmi memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 28 November tahun 1960. Itulah sedikit ringkasan sejarah terbentuknya Negara Republik Islam Mauritania. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Mauritania. Asal-usul nama negara Mauritania diambil dari nama kerajaan bangsa Berber kuno yaitu Mauretania. Kerajaan kuno ini mulai berkembang pada abad ke-3 sebelum Masehi dan kemudian menjadi salah satu provinsi dari Kekaisaran Romawi. Sebelumnya, desain bendera nasional negara Mauritania terdiri dari sebuah bidang berwarna hijau dengan lambang bulan sabit dan bintang berwarna kuning berada tepat di tengahnya. Namun desain bendera yang sudah digunakan sejak tahun 1959 ini pada tahun 2017 lalu dirubah sedikit desainnya dengan menambahkan 2 buah garis berwarna merah di bagian atas dan bawah bendera. Perubahan desain bendera ini dilakukan melalui sebuah referendum. Adapun makna yang terkandung pada desain bendera nasional tersebut adalah
Warna hijau serta simbol bulan sabit dan bintang digunakan untuk melambangkan agama Islam yang merupakan agama negara. Warna kuning emas melambangkan pasir gurun Sahara, dan warna merah melambangkan usaha dan pengorbanan rakyat. Mata uang resmi negara Mauritania adalah Ouguiya Mauritania. Mata uang ini secara internasional dikodekan dengan MRU. Jika kita konversi dengan mata uang negara kita, satu Ouguiya memiliki nilai tukar sebesar Rp394. Menariknya, mata uang Ouguiya adalah salah satu dari hanya 2 mata uang yang beredar di dunia yang unit divisinya tidak menggunakan pecahan desimal atau 1/10 seperti kebanyakan mata uang lainnya. Kita ambil contoh, setiap satu Ouguiya terdiri dari 5 home. Home sendiri merupakan unit subdivisi dari sistem moneter Mauritania dengan nilai di bawah Ouguiya. Bandingkan dengan mata uang yang menggunakan pecahan desimal, seperti dolar Amerika misalnya, di mana setiap $1 Amerika terdiri dari 100 sen. Perekonomian Mauritania sebagian besar masih didasarkan pada pertanian dan peternakan. Mauritania sebenarnya kaya akan sumber daya alam. Negara ini memiliki cadangan biji besi yang luas, yang menyumbang hampir 50% dari total ekspor. Namun, penurunan permintaan dunia untuk biji besi telah menyebabkan pengurangan produksi. Wilayah geografis Mauritania sebagian besar merupakan padang pasir, dengan bukit pasir dan dataran tinggi batu pasir. Titik tertinggi di Mauritania adalah Gunung Kedit Ejil, yang tingginya hanya 915 meter di atas permukaan laut dan hampir semuanya terdiri dari biji besi. Mauritania memiliki salah satu kereta api terpanjang di dunia. Kereta biji besi atau yang disebut juga sebagai kereta api gurun adalah kereta api yang memiliki lebih dari 200 gerbong dengan panjang mencapai 2,5 km, di mana sebagian besarnya untuk mengangkut biji besi. Kereta ini melakukan perjalanan dari tambang biji besi di Zurat ke Nouadhibou. Mauritania adalah salah satu negara berpenduduk paling sedikit di dunia berdasarkan pada tingkat kepadatan penduduknya. Jika dibandingkan dengan luas daratannya, kepadatan penduduk di Mauritania adalah sekitar 3,4 jiwa per kilometer persegi. Mauritania adalah salah satu negara terakhir yang menghapus perbudakan. Negara ini mengesahkan undang-undang pada tahun 1981 untuk menghapus perbudakan. Namun, menurut perkiraan tahun 2012, terlepas dari undang-undang yang melarang perbudakan, diperkirakan 10% hingga 20% penduduk masih hidup dalam perbudakan. Mauritania termasuk bagian dari gurun terluas di dunia, yaitu Gurun Sahara. Faktanya, sekitar 90% dari daratan negara ini adalah wilayah Gurun Sahara yang telah menyebabkan kekeringan terus-menerus di seluruh negeri. Luas Gurun Sahara adalah sekitar 9,4 juta kilometer persegi, hampir sama dengan luas negara Tiongkok sebesar 9,6 juta kilometer persegi. Karena areanya yang begitu luas, Sahara yang ditetapkan UNESCO sebagai gurun terluas di dunia ini, wilayahnya mencakupi 1/4 dari benua Afrika. Gurun Sahara dimiliki oleh 11 negara yang berbeda, yaitu Aljazair, Chad, Mesir, Libya, Mali, Mauritania, Maroko, Niger, Sudan, Tunisia, hingga Sahara Barat. Percayakah kalian jika suatu saat Gurun Sahara akan berubah menjadi padang rumput? Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa Gurun Sahara suatu saat secara alami akan berubah menjadi padang rumput dan siklus ini akan terjadi setiap 41.000 tahun. Dijelaskan kalau perubahan ini disebabkan oleh perubahan poros bumi saat planet mengorbit matahari. Proses ini mempengaruhi jumlah sinar matahari di antara musim. Ketika suhu bumi berubah, maka jumlah sinar matahari yang menyinari Gurun Sahara menjadi berkurang, sehingga menghasilkan kondisi hujan yang menjadikan lingkungannya lebih basah, tumbuhan hijau tumbuh dan gurun yang luasnya 1/4 dari benua Afrika ini menjadi seperti savana yang sangat luas. Kalau dihitung dari sekarang, peristiwa ini baru akan terjadi kembali sekitar 15.000 tahun lagi.
Penemuan lukisan pada batu kuno di Mauritania yang bergambar jerapah, lembu, dan binatang gembala lainnya diperkirakan sudah ada sejak sebelum gurun pasir muncul di kawasan tersebut. Dengan sebagian besar wilayahnya yang ditutupi oleh gurun Sahara, Mauritania adalah rumah bagi struktur Richat yang kadang-kadang disebut juga sebagai mata Sahara atau mata Afrika. Jika dilihat dari luar angkasa, struktur geologis seluas 45 km ini terlihat mirip seperti mata banteng raksasa. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas pengangkatan secara terus-menerus lapisan dalam geologi yang terletak di tengah-tengah gurun Sahara. Park Nasional du Brang d'Argent adalah salah satu situs pengamatan burung terbaik di Afrika yang berada di Mauritania. Taman ini memiliki bukit pasir, rawa pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan pantai yang dangkal, menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang menakjubkan. Tempat ini adalah persinggahan dan tempat berkembang biak yang penting bagi ribuan burung yang bermigrasi antara Eropa dan Afrika Selatan, serta penyu dan lumba-lumba. Oleh UNESCO, Taman Nasional Park Nasional du Brang d'Argent ini ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia. Chinguetti adalah tempat persinggahan jamaah haji Afrika yang akan menuju ke Mekah, dan waktu itu menjadi kota suci di Mauritania. Menara yang terdapat di kota ini adalah peninggalan abad ke-13. Kota ini masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO, tetapi tidak begitu terkenal dan sekarang menyerupai kota hantu. Ibu kota Mauritania adalah Nouakchott yang mempunyai arti tempat angin. Nouakchott merupakan kota terbesar yang terletak di tepi Samudra Atlantik. Kota yang pada mulanya merupakan desa nelayan ini didesain sebagai ibu kota Mauritania baru pada tahun 1960 dan menjadi salah satu ibu kota termuda di dunia. Memiliki garis pantai sepanjang 754 km di Laut Atlantik, garis pantai Mauritania yang luas menawarkan kesempatan yang sangat baik bagi mereka yang ingin menjelajahi pantai, berselancar, berenang, atau memancing di laut. Mauritania menjadi rumah bagi kuburan kapal terbesar di dunia. Mauritania's Bay of Nouadhibou menyembunyikan salah satu kuburan kapal terbesar di dunia, dengan lebih dari 300 bangkai kapal dari banyak negara di dunia yang terdampar secara permanen di pantainya. Menurut penduduk Mauritania, kaya dan mudah diterima secara sosial, berbeda dengan wanita bertubuh ramping yang dianggap lebih rendah dan membawa malu pada keluarga mereka. Karenanya ada sebuah tradisi di Mauritania di mana sebelum menjelang hari pernikahan, setiap calon mempelai wanita di negara ini harus menggemukkan tubuh mereka. Tradisi ini dikenal dengan nama leblo atau penggemukan secara paksa.